Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Widya Intan Maharani dengan NIM 2323240138, Program Studi PGMI Winfas Bengkulu. Video ini merupakan tugas mata kuliah pembelajaran PPKN MISD dengan dosen pengampu Bapak Ageng Sakwantuba MPD. Tugas ini berjudul Peran Serta Warga Negara dalam Pembangunan. Baiklah, langsung saja ke pembahasan berikut ini. A. Definisi warga negara. Warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota atau bagian dari suatu negara, dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh konstitusi dan peraturan negara tersebut. B. Definisi pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, melalui kebijakan, inovasi, dan partisipasi berbagai pihak. C. Makna peran serta warga negara dalam pembangunan. Peran serta warga negara dalam pembangunan mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan, baik melalui partisipasi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini mencakup kontribusi dalam bentuk tenaga, pikiran, keahlian, atau sumber daya lainnya untuk mendukung kemajuan bangsa. D. Tujuan peran serta warga negara dalam pembangunan. 1. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. 2. Memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan dalam kehidupan bernegara. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan nasional. 4. Mendorong inovasi dan kreativitas dalam berbagai bidang pembangunan. 5. Memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. E. Dampak positif peran serta warga negara dalam pembangunan. 1. Pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Ketika masyarakat aktif dalam dunia usaha, investasi, dan inovasi, sektor ekonomi berkembang lebih cepat. Selain itu, keterlibatan warga dalam kewirausahaan dan industri kreatif dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan adanya kontrol sosial seperti melalui partisipasi politik, media, dan organisasi masyarakat, pemerintah lebih terdorong untuk bekerja secara jujur dan efisien. Warga negara yang aktif mengawasi kebijakan publik serta ikut serta dalam proses demokrasi dapat membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan rakyat. 3. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Ketika warga ikut serta dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, manfaatnya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan, misalnya, juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk ditinggali. 4. Memperkuat identitas nasional dan solidaritas sosial. Melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial, budaya, dan gotong royong, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap sesama dan semakin mencintai tanah airnya. Hal ini menciptakan ikatan sosial yang kuat dan mencegah perpecahan di dalam masyarakat. F. Dampak negatif peran serta warga negara dalam pembangunan. 1. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Jika hanya kelompok tertentu yang memiliki akses dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, maka kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin akan semakin lebar. Hal ini bisa menyebabkan ketidakadilan sosial yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan dan konflik di masyarakat. 2. Kerusakan lingkungan. Jika warga negara hanya berfokus pada pembangunan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan bisa terjadi. Misalnya, pembukaan lahan secara masif untuk industri tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dapat
dapat menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Akibatnya, keseimbangan ekosistem terganggu dan bencana alam seperti banjir serta tanah longsor menjadi lebih sering terjadi. 3. Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Dalam beberapa kasus, kelompok tertentu bisa mendominasi proses pembangunan dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Misalnya, dalam dunia politik dan ekonomi, ada kemungkinan sekelompok elit menggunakan partisipasi warga hanya sebagai alat untuk kepentingan mereka sendiri, tanpa benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Jika hal ini terjadi, pembangunan yang dihasilkan tidak akan adil dan malah memperkuat ketidaksetaraan. 4. Menyebabkan polarisasi dan perpecahan di masyarakat. Perbedaan pandangan mengenai arah pembangunan seringkali menimbulkan perdebatan yang bisa berujung pada konflik. Jika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai kebijakan pembangunan, perpecahan opini dapat memicu ketegangan sosial, terutama jika dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ideologi tertentu. Hal ini dapat menghambat proses pembangunan, karena energi masyarakat lebih banyak dihabiskan untuk perselisihan daripada kolaborasi. G. Upaya peningkatan peran serta warga negara dalam pembangunan. 1. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Dengan memberikan akses pendidikan yang berkualitas, warga akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam berbagai aspek pembangunan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, maupun lingkungan. Pendidikan juga membantu meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam mendukung pembangunan nasional. 2. Mendorong partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik dan sosial. Salah satu caranya adalah dengan memastikan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berorganisasi, serta ikut serta dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum dan perumusan kebijakan publik. Pemerintah juga dapat menyediakan wadah partisipasi seperti forum diskusi, musyawarah desa, atau konsultasi publik, agar suara masyarakat dapat didengar dan diperhitungkan dalam proses pembangunan. 3. Mempermudah akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Program bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta fasilitas pendukung bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM dapat membantu masyarakat lebih mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 4. Membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah harus bersikap transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sementara sektor swasta dapat berperan dalam mendukung pembangunan melalui investasi, program tanggung jawab sosial atau CSR, dan inovasi teknologi. Di sisi lain, masyarakat harus berinisiatif untuk turut serta dalam berbagai program pembangunan dengan semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Kesimpulan, peran serta warga negara dalam pembangunan merupakan faktor penting dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Warga negara yang berpartisipasi aktif dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan transparansi pemerintahan, serta memperkuat solidaritas sosial dan identitas nasional. Namun, partisipasi yang tidak merata atau kurang bijak juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan potensi penipuan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan peran serta warga negara melalui pendidikan, akses terhadap sumber daya ekonomi, partisipasi dalam politik dan sosial, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, pembangunan dapat berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.